Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasir Rahma dari kelas 03 TPLP 01. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer pada pertemuan 7 ya. Tugas kedua yaitu tentang pengalamatan. Pengalamatan apa sih yang dimaksud pengalamatan? Pengalamatan di sini yaitu suatu proses sistem untuk memberikan alamat atau kode unik pada perangkat yang terhubung pada jaringan. Pengalamatan di sini ada dua, ada MAC address, kemudian ada IP address. Yang pertama MAC address. Yang dimaksud MAC address yaitu alamat fisik unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan. Nah, MAC address di sini alamat fisik seperti pada NIC, dan proses MAC address di sini terjadi pada layer pertama, baik itu dari perspektif OSI ataupun TCP/IP. Dalam perspektif OSI ini terjadi pada layer fisikal, kemudian pada perspektif TCP terjadi pada layer network access. Kemudian MAC address di sini terdiri dari 12 digit yang terbagi menjadi 6 pasang dan terdiri dari angka desimal dan heksadesimal. Seperti yang kita lihat pada contoh tersebut, yaitu ada 00, 1B, 44, 11, 3A, B7. Nah, di sini ada 12 digit ya, yang terbagi menjadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan terdiri dari gabungan numerik dan huruf atau desimal dan heksadesimal. Biasanya dipisah dengan titik 2 ataupun tanda strip. Kemudian ada IP address. Yang dinamakan IP address yaitu sejenis label numerik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain di internet. Jadi perangkat yang terhubung pada jaringan agar bisa berkomunikasi maka diberikanlah IP address. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan fokus membahas IP address, terutama IP address yang versi 4. IP address itu ada versi 4, versi 6. Sebenarnya ada IP address yang versi 5. Namun yang sering digunakan di industri itu yang versi 4 dan versi 6-nya saja. Kemudian IP versi 4 di sini terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada IP kelas IP address, kemudian ada IP address menurut aksesnya, yaitu ada dua, ada IP privat, kemudian ada IP public, dan pembagian IP address itu ada statis, kemudian ada dinamis. Kita bahas kelasnya dulu. Kelas IP address versi 4 itu ada 5 ya, ada A sampai dengan E. Kemudian rentang angkanya. Nah, rentang angka pada IP publik di sini ada 10 sampai dengan 126. Untuk kelas A. Kemudian kelas B ada 128 sampai 191. Kelas C 192 sampai dengan 223. Ada kelas D 224 sampai dengan 239. Kemudian kelas E ada 240 sampai dengan 255. Kemudian rentang angka IP privat. Kelas A ada 10 sampai dengan 10. Kemudian kelas B ada 17216 sampai dengan 17231. Dan kelas C ada 192 168 sampai 192 Nah, untuk membedakan kelasnya di IP privat kita bisa melihat headernya. Demikian juga dengan IP public. Bedanya adalah di IP privat, di kelas A kita lihat header yang pertama, yaitu pasangan angka yang pertama. Nah, ini 10 sampai dengan 10. Sedangkan kelas B kita bisa lihat header 2 yang pertama. Ada 17216 sampai dengan 17231. Kemudian kelas C 19218 sampai 192.168. Nah, berarti di luar ini merupakan
rank IP publik ya, jenis IP publiknya. Dan kelas D dan E di IP publik di sini, kelas D biasanya digunakan untuk multicast. Misalkan saat kita live streaming. Nah, saat kita live streaming kita biasanya menggunakan kelas D. Maksud dari multicast di sini yaitu berfungsi untuk mengirimkan data ke beberapa perangkat secara bersamaan. Misalkan kita live streaming, mau mengirimkan yang nonton perangkat A sampai dengan D misalkan. Tidak mungkin kan kita mengirim datanya ke perangkat A dulu, kemudian untuk mengirim data ke perangkat B harus menunggu selesainya proses pengiriman data yang pada perangkat A. Nah, makanya untuk live streaming biasanya menggunakan kelas D yang berfungsi, rentang angkanya itu berfungsi sebagai multicast. Nantinya bisa mengirimkan ke banyak perangkat sekaligus secara bersamaan, tidak satu persatu. Kemudian yang kelas E. Kemudian kelas E ini biasanya digunakan kalau penelitian, for research. Kemudian ada jenis IP versi 4. Dalam aksesnya itu dibedakan menjadi dua jenis, ada privat kemudian ada publik. Seperti namanya ya, privat ini bisa diakses oleh jaringan lokal saja, sedangkan IP publik di sini bisa diakses oleh publik, yaitu internet di dunia secara global. Kemudian ada IP statis dan IP dinamis. Perbedaan IP statis dan dinamis di sini, IP statis itu tetap, alamatnya tetap. Sedangkan IP dinamis di sini alamatnya bisa berubah. Nah, IP statis di sini di set manual oleh user, jadi tidak akan berubah kecuali usernya menginginkan perubahan pada alamat IP tersebut. Sedangkan kalau IP dinamis ini bisa saja berubah tergantung beberapa kali masuk pada jaringan. Jadi kalau sering masuk pada jaringan, sering terhubung dengan jaringan, IP dinamis di sini bisa jadi berubah. Kemudian ada karakteristik IP versi 4. Karakteristik IP versi 4 ini terdiri dari 32 bit yang terdiri dari angka desimal. Jadi IP versi 4 ini terdiri dari angka desimal doang, terdiri dari numerik. Seperti tidak ada contohnya. Nah, kita bisa lihat di rentang angkanya. Nah, seperti ini. Ini ada empat pasang ya, ada 4 pasang. Kemudian terdiri dari numerik saja. Itu IP versi 4. Kemudian lanjut pada IP versi 6. Nah, IP versi 6 ini berbeda dengan IP versi 4. IP versi 6 di sini tidak terdiri dari beberapa kelas seperti IP versi 4 ya. Namun dalam pembagian aksesnya sama, ada privat, ada publik, kemudian ada statis, dan ada dinamis. Perbedaannya cuman IP versi 6 ini tidak terdiri dari beberapa kelas seperti IP versi 4. Nah, karakteristik IP versi 6 ini terdiri dari 128 bit yang terdiri dari heksadesimal. 128 bit di sini dibagi menjadi 8 pasang ya. Dan setiap digitnya itu ada 4. Kalau IP versi 6 kan ada 4 pasang. Dan kalau IP versi 6 ada 8 pasang. 1, 2, 3, 4,
678. Bisa kita lihat contohnya 2001 0 dB 885 A3. Nah, seperti yang kita lihat pada contoh, IP versi 6 di sini terdiri dari heksadesimal. Kalau IP versi 4 itu terdiri dari desimal, artinya numerik saja, sedangkan IP versi 6 ini terdiri dari gabungan numerik dan huruf seperti itu. Desimal dan heksadesimal. Lanjut pada studi kasus. Contoh studi kasus. Nah, contoh studi kasusnya di sini adalah ada sebuah perusahaan di Indonesia, yaitu Yes Company, ingin melakukan pelacakan aktivitas online karyawan mereka untuk keamanan dan pengawasan. Mereka menggunakan alamat IP untuk melacak situs web yang dikunjungi dan waktu aksesnya. Salah satu IP yang terlacak adalah IP address dengan alamat sebagai berikut: 172.19.05. Nah, dalam contoh studi kasus di sini, jenis IP address-nya bisa kita lihat, yaitu IP address versi 4 yang privat kelas B. Nah, untuk menentukan kita bisa melihat header-nya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kita lihat header. Nah, kita lihat header IP privat kelas B yaitu 172.16 sampai dengan 172.31. Nah, untuk kelas B kita bisa melihat dua header pertama ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, pada contoh ini adalah 172.19. Nah, dalam contoh ini masih dalam rentang IP privat yang kelas B. Jadi jenis IP privat di contoh studi kasus di sini yaitu IP privat kelas B. Alasannya karena terdiri dari 32 bit dengan angka desimal atau terdiri dari numerik saja, dan headernya terdiri dari angka 172.16. Mohon maaf bahasa Inggris 172.19. Kemudian kita konversikan pada bilangan biner. Desimalnya kan 172, 19, kemudian 0 dan 5. 172 ini jika dikonversikan kepada biner yaitu 10101100 dan 19 adalah 1011, kemudian 0 tetap 0 dan 5 1 1. Untuk mengonversikan kepada biner kita bisa membagi dua, kemudian hasil dari dibagi dua jika habis maka 0, kemudian jika 1 maka tulis 1. Seperti bisa kita ambil contoh ini saja ya, 19. Nah, 19 dibagi 2 8 ya. 9 sisa 1 kan, berarti 1. Kemudian 9 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 4 kali 2 8, berarti sisa 1. Kemudian ada 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ini habis ya, plus dibagi 2 jadi 0, kita tulis 1. Kemudian 2 dibagi 2 1. Ini juga plus, tidak ada sisa dalam bagiannya, jadi dan 1 dibagi dengan 2 ini 1 ya. 1 itu tetap ya. Nah, 1 di 1 ini kita cara bacanya dari bawah atau dari ini, dari ya 1.
1, 6, 1, 1. Jadi yang 19, 1, 6, 1, 1. Misalkan kita buat contoh lagi yaitu 8 jangan 20 karena kita bagi 2, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Karena plus tidak ada sisa dalam bagiannya, maka ditulis angka binernya itu. Kemudian 10 dibagi dengan 2 itu hasilnya 5 dan pembagiannya pas, maka binernya 0, kita tulis ada 5 dibagi 2, hasilnya itu 2. Dan 2 kali 2 4 kan ya, berarti sisa 1 dan binernya ditulis. Kemudian ada 2 dibagi dengan misalnya hasilnya 1 plus pas ya, dibagi 2 jadi 0 dan 1 kita tetap tulis 1. Nah, berarti kalau 20 angka binernya yaitu 1, 0, 1, 0, 0 seperti itu. Jadi pembagian biner seperti itu ya. Untuk mengonferensi angka desimal pada angka biner seperti itu caranya dibagi 2. Jika pembagian itu dibagi 2 habis, maka binernya ditulis 0, kemudian jika sisa 1, binernya ditulis 1. Demikian pembahasan saya pada materi pengalamatan kali ini. Kesimpulannya adalah pengalamatan itu ada 2, ada MAC address dan IP address. MAC address itu alamat fisik dan IP address alamat pada jaringan internet. Kemudian untuk mengkomunikasikan perangkat pada jaringan. Kemudian ada MAC address alamat fisik. IP address itu ada versi 4 dan versi 6 yang sering digunakan di industri ya. Ada 2 jenis yaitu publik dan privat, kemudian ada statis dan dinamis dan mempunyai 5 kelas yaitu A sampai E. Perbedaan versi 4 dan versi 6, versi 4 itu terdiri dari angka desimal dan versi 6 itu terdiri dari heksadesimal atau gabungan angka dan huruf. Kemudian versi 4 terdiri dari 4 pasang ya. Dan versi 6 terdiri dari 6 pasang angka seperti itu yang dipisah dengan titik 2. Akhirnya pembahasan saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.